Shalom. Kurang keras suaranya, semangat stop. Puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah, satukan hati di dalam doa. Saya undang jemaat untuk mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau baik dan luar biasa Tuhan. Engkau pagi hari ini memberikan kesehatan yang luar biasa hingga pagi ini kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan
sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam untuk dan
Terima kasih Bapak, Kau sudah membuka kami tempat ini. Satu kehormatan kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Dari bilangan jumlah manusia di bumi ini Tuhan, Kau sudah melayakkan kami. Satu kehormatan kami boleh memuji menyembah. Dan saat yang indah kalau kami boleh dengar firman Tuhan. Yang memakai hamba-Mu pendeta Daud Tuhan, urapi sehingga kami Tuhan pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah isi hati-Mu dicurahkan untuk kami semua. Roh Kudus, Engkau terus beracara. Roh Kudus, Engkau yang membuat pikiran, perasaan kami jernih, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Kami mengorakkan, kami mengusir segala kuasa yang bukan daripada Tuhan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berkonsentrasi pikiran, perasaan, hati kami Tuhan boleh diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita ada khotbah tamu. Iya, dari biarlah Bapak Pendeta Daud memperkenalkan diri, katanya tidak, kalau maka tidak saya. Dia adalah Papa dari Dio yang biasa membantu kita di drum. Cuman hari ini justru Pak Daud ini kenal sama istri saya, tapi hari ini istri saya karena masih di rumah sakit, jadi biarlah kita boleh menikmati, tetap menikmati hadirannya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Daud. Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya terima kasih Pak Gembala untuk waktu ini bagi saya. Ya, saya baru mendengar kabar juga kalau Ibu Gembala lagi di rumah sakit. Ya, kita terus doakan supaya beliau segera dipulihkan. Ya, nama saya tadi sudah disampaikan. Ini yang kedua kali sebenarnya saya ada di sini. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya khotbah, dan hari ini saya juga ada di tempat ini. Ya, puji Tuhan, ada saya yang bungsu yang biasa pernah, bukan biasa tapi pernah menggantikan karena kekosongan drum yang beberapa waktu yang lalu. Yaitu perkenalan, anak saya 2 saja. Yang pertama seorang cewek berusia 25 tahun dan Dio berusia 21. Puji Tuhan, itu saja perkenalan. Istri saya orang Surabaya, anak saya campur ya. Istri saya juga ada keturunan Cina nya, jadi anak saya Cijambon, Cina Jawa Ambon. Haleluya. Ya, ada teman-teman musik yang lain saya minta untuk mengiringi saya untuk membuka sebuah lagu yang saya pernah rekam lagu ini. Ya, puji Tuhan. Kunci C mas. Saya dikte aja ya, pakai jari ya. Oke. Lagu ini diciptakan, mungkin saudara kita punya pujaan ya. Di dunia kita punya pujaan, kita punya orang yang kita sangat banggakan, idola begitu. Tapi melalui lagu ini mengajak kita untuk melihat bahwa idola kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lagu ini seperti ini, puji Tuhan. Bagiku Kau yang terindah, melebihi emas permata. Engkaulah dambaanku, hanya Kau di hatiku. Kau hadir saat aku butuh. Kau sediakan yang ku perlu. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan
percayalah pagi ini andalan kita dan pujaan kita adalah Yesus saja. Amin. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya sudah kirim judulnya kepada Ibu Gembala, yaitu tindakan benar dalam kesusahan atau kesukaran. Tindakan benar di dalam masa-masa kesukaran. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami situasi yang sulit, itu bagaimana tindakan benar kita? Bagaimana cara kita mengeksekusi, bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan baik. Ini yang penting. Karena ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita mengeksekusi dengan cara yang sama, maka akan membuat situasi lebih parah. Ini yang penting, saudara. Mari kita belajar dan kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang ke-12, kita baca ayat yang tidak asing bagi kita. Roma 12 ayat yang ke-12 kita akan dibaca dan pelajari bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, terima kasih, adalah musik cepat. Ngerti tanggap ya, jadi nyambung gitu. Roma 12 ayat 12 dia berkata begini, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita bersama-sama ayat ini 2-3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Nah, saudara, Alkitab ditulis, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, jemaat-jemaat di sana yang mengalami masa sukar, masa sulit di sana. Saudara-saudara, mereka mengalami hal yang tidak enak. Kesukaran adalah masa di mana kita lewati yang situasinya sulit. Mungkin itu sulit karena ekonomi, mungkin sulit karena keuangan kita, mungkin sulit karena sistem politik, mungkin sulit karena apa saja. Yang jelas, kesukaran adalah situasi yang tidak enak yang datang menimpa kita. Nah, saudara, orang jemaat di Roma saat itu mengalami 3 masa atau 3 hal yang membuat situasinya sukar pada saat itu. Yang pertama, saudara-saudara, adanya perselisihan yang terjadi di kota Roma. Perselisihan ini terjadi antara 2 golongan. Yang pertama, orang-orang Roma atau kerajaan Romawi itu menjajah Yahudi, menjajah Israel. Artinya orang Israel dalam kekuasaan Romawi, Kaisar Claudius. Saudara-saudara, dan situasi ini tidak enak. Saudara bayangkan, di tengah-tengah situasi penjajahan, zaman kita sekarang sangat luar biasa ya, teknologi hebat. Coba saudara bayangkan hidup pada zaman penjajahan, kira-kira seperti apa, saudara? Saya percaya situasi sulit, mau ke pasar ketakutan, segala macam takut. Nah, situasi tidak seperti penjajahan zaman dulu, tapi paling tidak orang Yahudi dalam kekuasaan pemerintahan Romawi, dan itu tidak gampang. Yang kedua adalah antar orang Yahudi sendiri, orang Israel mengalami perselisihan. Jadi cerita begini, Kaisar Claudius pernah mengusir atau orang Israel terdesak, dan sebagian dari mereka keluar meninggalkan Roma. Namun karena mereka punya aset, mereka punya keluarga, mereka punya rumah, mereka punya pokoknya apa harta yang ada di Roma, mereka kembali dari tempat mereka pergi mengungsi, mereka kembali. Nah, ketika mereka kembali, orang Yahudi yang tidak pergi tidak dengan mudah menerima mereka. Saudara bayangkan, mungkin di antara kita ada teman yang menjengkelkan, teman yang menyakiti kita, kemudian dia pergi. Lalu suatu saat dia bilang sama kita, bro, maafkan saya, aku mau kembali. Kira-kira dengan mudah kita menerima orang yang sudah pergi? Saya percaya bahwa orang-orang Israel yang tidak pergi, mereka tetap di kota Roma, bertahan di dalam penderitaan itu, di dalam jajahan itu, tidak mudah menyerahkan kembali. Rumah kamu yang mana? Sudah jadi hak kamu. Rumah kamu yang mana? Sudah jadi kekuasaan kamu. Rumah kamu yang mana? Jadi saudara, intinya antar Yahudi sendiri terjadi sesuatu yang kemudian perselisihan. Yang kedua, saudara, apa yang situasi sulit apa yang terjadi saat itu? Nah, orang Yahudi yang Kristen dianggap telah meninggalkan tradisi,
Yahudi dianggap Yahudi sejati kalau mereka melakukan seluruh tradisi yang sudah digariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, misalkan begini, orang Yahudi yang Kristen, mereka sudah tidak lagi sunat secara daging. Karena Paulus mengajarkan bahwa sunat yang benar adalah sunat hati, bukan sunat daging. Sementara Yahudi dikatakan sejati, mereka harus apa? Sunat daging. Nah, ini problem, saudara. Ini masalah. Mereka kalau makan, Yesus sendiri pernah ditegur, loh kok nggak cuci tangan? Makan kok nggak cuci tangan? Lalu jawabnya apa? Iya, karena kita tidak melakukan Taurat. Hari Minggu, hari Sabat ya, orang bekerja. Taurat bilang jangan bekerja, kenapa bekerja kalian? Nah, ini masalah, saudara, sehingga orang Yahudi yang Kristen itu terisolir. Mereka dianggap orang yang kemudian sudah tidak taat lagi kepada adat istiadat. Nah, saudara, kalau saudara punya adat istiadat dan karena Kristus, karena kebenaran, kita nggak melakukannya, paling sedikit kita itu dimusuhin oleh keluarga. Kalau biasa kita bawa makanan untuk di kuburan, kita bisa biasa bawa makanan untuk engkong, opa, oma yang sudah leluhur, yang sudah meninggal. Ini ada cucu bawa makanan, ini tradisi. Tolong ya diterima, maafin selama, lalu tolong ini cucumu, buyutmu mau apa, cicitmu mau apa, mau ujian, tolong kasih kepintaran. Ini ada tradisi seperti itu. Nah, karena Kristus, kita buang semua itu. Dan keluarga bilang apa? Kamu kurang ajar sama leluhur, kamu kurang ajar sama keluarga. Ini tradisi yang tidak boleh dilepas. Dan kita kemudian dianggap orang yang tidak berbakti kepada keluarga. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi saat itu. Mereka dianggap sudah tidak lagi Yahudi sejati karena sudah mengurangi tradisi yang ada karena ajaran Kristus yang benar. Dan ini persoalan, saudara, ini masalah. Yang terakhir, situasi apa? Yang terakhir, orang Kristen disebut Kristen karena ikut Yesus. Namun orang Yahudi yang tidak percaya Kristus sebagai Mesias, mereka menganggap ini dagelan, lelucon. Mana bisa anak Yusuf tukang kayu disebut Tuhan? Nggak masuk akal. Mana bisa anak Maria yang kita kenal, ini tetangga saya kenal dia, saya tahu dia, masa anaknya disebut Tuhan? Ini masalah, saudara. Mana bisa Yesus yang, kalau zaman sekarang ya, saya pinjam situasi sekarang. Dulu main kelereng, main karet dengan saya lihat Yesus bantu bapaknya sebagai seorang label. Mana bisa, nggak masuk akal lah kalau dia disebut Allah, dia disebut Tuhan. Bayangkan seperti ini, tiba-tiba saudara punya tetangga mengklaim diri sebagai Tuhan. Kira-kira saudara dengan mudah menerima nggak? Atau orang lain, Tuhan nggak pernah klaim diri sebagai Tuhan ya, tapi orang lain mengatakan dialah Tuhan. Dan Yesus bilang, mulai saat ini genaplah nas ini di dalam kitab Yesaya. Dan mereka bilang, kau menghujat Allah. Tidak mudah untuk menerima itu. Tiba-tiba ada salah satu pemain musik yang diakui oleh jemaat. Saya pinjam pemain keyboardnya. Ini dia Tuhan loh, dia Tuhan. Ini situasi saat itu. Kira-kira jemaat percaya nggak? Percaya nggak dengan mudah langsung datang sembah? Oh Tuhan, oh Tuhanku Allahku. Kira-kira begitu? Enggak mudah, saudara. Karena tahu sifatnya di rumah. Apalagi yang dekat bergaul dengan dia. Tahu kalau makan berapa porsi dia habisin. Maaf ya. Tahu kalau marah seperti apa. Saya budayanya seperti itu. Jadi orang Yahudi yang masih menanti Mesias tidak dengan mudah bisa percaya ketuhanan Yesus. Ini problem, saudara. Mereka tidak dengan mudah langsung menyembah, ya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allah. Nah, kristologinya demikian. Kita harus melihat Yesus dari up down dan bottom up, dari atas ke bawah. Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Allah. Yesus adalah Allah yang dengan inisiatif, dengan cinta dan kasih-Nya rela turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia.
Dia menjadi manusia supaya apa? Bisa bercakap-cakap dengan manusia. Dia menjadi manusia supaya apa? Dia bisa mati demi sebuah misi keselamatan. Tapi bagi orang yang menggunakan logika bottom up dari bawah, lihatnya manusianya, mereka akan membangun doktrin bahwa tidak mungkin manusia menjadi Allah. Memang iya, karena dia bukan manusia yang jadi Allah, dia Allah yang jadi manusia. Nah saudara, situasi ini yang menjadi kacau sampai saat ini. Masih banyak orang yang juga tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena sudut pandang dia dari manusianya, bukan dari ilahinya. Sudut pandang mereka berangkat dari bottom, dari bawah, dari sifat manusia atau dari keturunan jasmani. Padahal Allah itu datang ke dunia, ya, meminjam rahim Maria. Ini juga bukan tidak masuk akal, tapi melampaui irasional, melampaui logika. Kalau Allah itu bisa dilogikakan, maka dia bukan Allah. Karena otak kita tidak mampu mendefinisikan siapa Allah. Kita harus percaya bahwa dia Allah yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Sehingga Allah yang tidak bisa mati memenuhi aturannya sendiri, pengorbanan harus melalui tumpahan darah. Dan manusia, Yesuslah yang terpaku di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Dan ini hanya iman yang bisa menggerakkan kita. Aku percaya sekali Yesus tetap Yesus. Biar engkau bilang Yesus bukan Tuhan, karena sudut pandangmu adalah dari sudut pandang manusia. Tapi aku lihat dia Allah yang besar, karena begitu besar kasihnya, kasih Allah kepada manusia, kepada dunia. Ia mengaruniakan anak. Istilah anak juga adalah sebuah sebutan. Seperti kita bilang anak tangga, tidak perlu diperdebatkan mana ibu tangganya, karena ini sebuah istilah yang dipakai. Semua yang berasal dari sorga disebut anak. Kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kamu melakukan perintahku, tapi anaknya pakai A kecil. Ketika Yesus disebut anak Allah, A-nya besar, dan itu menunjukkan dia Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Jadi saya begitu bangga. Biar orang mau bilang apa, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya percaya. Kalau andaikan semua tafsiran orang bilang surga itu fiktif, tidak ada, saya percaya Tuhan. Andaikan surga tidak ada, saya bersyukur karena saya percaya Tuhan. Tapi ketika saya memutuskan atau ada orang memutuskan menolak Kristus sebagai Tuhan dengan argumen surga tidak ada, tidak mungkin ada neraka. Dan ketika mereka meninggal, tiba-tiba memang semuanya itu dari sudut pandang dia. Kalau dari kita mah pasti. Kalau dari sudut pandang yang lain, kemudian tiba-tiba ternyata neraka itu ada, maka betapa sangat tragisnya. Jadi kalau mereka tidak ada, surga tidak ada, kita tetap butuh. Tapi kita percaya Yesus sebuah kepastian keselamatan yang ada di dalam Kristus. Nah saudara, tiga masalah ini membuat situasi sukar saja. Nah sebelum membahas ayat ini, ayat yang ke-12, mari kita lihat ada beberapa nasihat, ada 3 nasihat yang Paulus berikan sebelum ayat ini keluar, saudara. Situasi yang kacau, situasi yang sukar seperti itu, Paulus bilang di ayat yang ke-9 berkata begini, ayat 9, hendaklah apa saudara? Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah apa saudara? Yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah saudara, nasihat Paulus bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan engkau berperilaku munafik seperti engkau mengasihi padahal hati dongkol. Situasi yang tadi ya, dongkol dengan pemerintahan Romawi, dongkol dengan sahabat, dengan teman, karena mereka ditolak. Jadi kalau mereka nasihat Paulus, kalau kamu mau ngasih, kasih itu jangan pura-pura. Kalau memberilah. Ada orang memberi supaya apa? Ingin dipuji. Itu yang tahu hanya Tuhan. Ada orang yang memberi dengan apa? Nah saudara, saya sedikit. Kalau kita memberikan persembahan, kalau kita kasih mengembalikan perpuluhan,
Jangan jadikan itu seperti sebuah situasi transaksional. Tuhan, aku tahu aku kasih 1 juta, kemudian aku percaya 1 minggu lagi harus jadi 10 juta. Itu milik Tuhan, kembalikan ya kembalikan saja, ya kan? Kalau saya pinjam uangnya Bapak Gembala, saya kembalikan saja. Nggak boleh kurang ajar kalau saya klaim beliau. Ini saya kembalikan. Tapi ingat, 1 minggu lagi harus berbulan. Loh, Tuhan bilang, ini uang siapa? Ini uang saya, ya kan? Jadi kalau kita mau memberi, saudara, kita berilah. Kalau kita sumbang-sumbanglah, jangan mengungkit-ungkitnya lagi. Kalau kita lakukanlah. Allah memang Allah tidak pernah berhutang, tapi jangan klaim itu menjadi motivasi kita memberi. Kemudian kalau terlambat, ada orang klaim, ada orang mengamuk, ada orang marah, sehingga tidak jarang orang meninggalkan gereja karena mereka klaim katanya kasih perpuluhan semakin diberkati. Buktinya aku tetap miskin karena motivasi memberinya keliru. Katanya menabur Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang. Mana buktinya? Sudah kasih aja. Saudara, kita lakukan seluruh kebaikan bukan untuk mendapat kebaikan, tapi karena kita sudah mendapat kebaikan. Jadi kita melakukan kebenaran dan kebaikan karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu semua untuk kita. Kalau bilang pemberian, Dia sudah pemberian terbaik yang terbesar. Ya, lagu-lagu kita, karena salibmu, apa saudara? Ku hidup karena salibmu. Lebih keras. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Di mana? Iya, karena salibnya kita hidup. Jadi selama kita hidup, ayo muliakan Tuhan. Bukan muliakan Tuhan, bukan memberi untuk hidup, tapi kita memberi karena kita sudah diberi kehidupan. Kita melayani bukan untuk diberkati, tapi kita melayani karena sudah diberkati. Sebelum Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk mengelola bumi, Alkitab bilang, maka diberkatilah mereka. Jadi saudara, kita sudah diberkati. Jangan dibalik hukumnya, jangan dibalik firman-Nya. Kalau kita memberi karena kita sudah diberi. Kalau kita memberi untuk menerima, memang ada firman-Nya, tapi jangan menjadikan itu motivasi. Kita selalu memberi karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Makanya saya sangat kadang-kadang miris hati kalau ada pendeta-pendeta besar yang ketika dia diundang melalui seorang sekretaris seperti manajer artis dengan sejumlah budget yang harus dibayar, itu sangat miris karena Yesus tersalib tidak minta apa-apa sama kita. Justru Dia memberi semua untuk itu. Saya punya sebuah khotbah tentang hamba Tuhan yang profesional. Mereka pikir bahwa mereka semakin elit, semakin menunjukkan kekayaannya, itu mereka semakin profesional. Biar kita kaya, biar kita pintar. Saudara-saudara, profesional menurut Alkitab adalah pelayanan dengan kasih dan pengorbanan. Profesional versi Alkitab itu adalah servant leadership. Engkau pemimpin tapi engkau hamba. Bukan profesional lalu mentang-mentang, menteng-tenteng ya saudara ya, menjadi orang yang seperti owner perusahaan gereja. Bukan perusahaan saudara. Gereja adalah milik Tuhan. Sehingga kalau kita lakukan kasih, itu jangan pura-pura, jangan motivasi yang negatif. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukanlah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ini nasihat pertama. Nasihat yang kedua, saudara, Paulus bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa saudara? Sebagai saudara, ayat yang ke-10 ya. Dan apa saudara? Saling mendahului dalam apa? Memberi hormat. Paulus ingin ajarkan kepada jemaat di Roma supaya mereka terus memupuk hubungan dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sesamanya yang ada di dalam komunitas mereka, baik juga ketika mereka bertemu. Nah saudara, biasanya kalau kita lihat ibu-ibu ya, ibu-ibu yang biasanya
Ya, kalau begini, kalau bapak-bapak itu tidak biasa, tapi kalau ada bapak-bapak yang seperti itu memang luar biasa. Nah, saya kutip nih ya, kalau saudara perhatikan, saya kutip, kalau saudara di kampung saya, kalau ada ibu-ibu lewat, itu biasanya ibu-ibu yang lain selalu ngomong, kita itu susah ya, kita pakai barang yang lebih, ini orang bisa bilang paling kredit, begitu ya. Kalau tetangga punya kulkas, wah kita di rumah udah kedinginan. Tetangga punya sepeda motor, kita udah kepanasan. Tetangga punya mobil, wah rasanya, tolong tanya dulu kredit ke apa cash itu. Ya, tolong tanya. Ya ada, tapi tanya, ini orang Ambon bilang, ditanya dulu, itu dia kredit atau cash? Paling kredit juga itu. Nah kan begitu saudara. Nah, jadi ada berkat, jadi prinsipnya kita harus bersuka cita dengan sukacitanya teman. Prinsipnya adalah kita harus sedih dengan kesedihan yang dialami teman. Prinsipnya adalah, prinsip Kristus adalah kita memberi kebaikan sekalipun orang menyakiti kita. Jadi dikatakan saling menerima sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saudara pernah kelas dengan seseorang, kira-kira siapa yang lebih dulu memberi hormat? Nah, poin kedua, ini pengajarannya adalah salibkan ego di dalam berkomunitas. Saudara, ego itu sangat luar biasa. Ya, ego itu sangat buat kita tidak nyaman dan buat orang lain tidak nyaman. Ego itu adalah bicara tentang, sebenarnya kalau ego sendiri adalah sesuatu yang positif. Ego adalah kepekaan terhadap stimulus. Ketika ada hal yang datang, maka kita punya ego untuk mengcover itu. Tapi yang orang yang egois, itu segala sesuatu mau menang sendiri. Orang ego tidak tergantung sepenuhnya kepada kekayaan sebenarnya. Walaupun orang jelek, kalau kita bilang, jelek, kira-kira marah nggak saudara? Marah dia, sekalipun kenyataannya jelek. Kalau orang, misalkan ada orang yang nggak punya apa-apa, kalau kita ngomong, miskin kamu, kira-kira marah nggak? Marah, karena itu ego dia. Dia akan ngomong bilang, sekalipun aku miskin, tapi aku punya harga diri. Nah itu ego saudara. Kalau orang berantem, itu ego individualnya. Ego individual itu adalah ego yang lahir, egoisme yang keluar karena pribadi. Apalagi kalau udah datang, wah mobil saya paling keren satu gereja, wah jangan coba-coba. Begitu korek sedikit meledak. Di Ambon, saudara, di Ambon, ini saya ngomong semua di Ambon. Ya, kalau di Ambon itu pas punya motor baru, semua orang sudah nggak ada orang di parkiran, tapi dia klakson aja, tit. Barangkali ada yang lihat kalau saya punya motor baru, saya punya mobil baru. Nah itu tuntutan ego, saudara. Ya, ada lagi egoisme sektoral. Misalkan gini, saudara korek saya akan ngomong, Ambon, jangan coba-coba. Nah, ini egoisme sektoral, ya kan? Jangan coba nih, orang Manado, kalau orang Somara habis nggak ada, begitu ya. Kalau segel dia, belum tahu kita punya paman, semua ini orang preman semua, kita Medan, gitu kan? Jangan main-main dengan saya, begitu. Kira-kira seperti ini, ego sektoral namanya. Dan semua orang punya kelebihan dalam budaya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Ketika sudah terjadi konflik dalam pendahuluan yang saya sampaikan, kira-kira bagaimana? Paulus nasihati, terimalah dia sebagai saudara dan duluan memberi hormat. Setelah kalau tengkar, kira-kira mana? Papasan itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau ibu-ibu lagi kumpul, ada yang lewat itu, ibu-ibu tuh siku dan mulut, gitu. Dua ini. Ini mulutnya yang jadi alat tunjuk, gitu ya. Ya, jadi saudara, mereka tidak mudah, manusia itu tidak mudah memberi hormat lebih dulu, atau apalagi di tengah situasi latar belakang yang pernah terjadi konflik. Nah saudara, tapi Paulus bilang, ayo, mari saudara, engkau menerima dia sebagai saudara, saling menerima sebagai saudara, dan ayo dahulu memberi hormat.
Bisa saudara? Bisa? Jemaat di Sidoyoso bisa? Puji Tuhan, Tuhan lihat ya. Pulang nanti ada orang yang bukan cek lo WA dia duluan. Halo bro, apa kabar? Ngopi yuk, bisa saudara? Ngopi yuk, aku dapat gaji, ada berkat, ayo makan yuk. Ini tengah-tengah konflik, tengah-tengah situasi yang dulu dia pernah bawa kabur uangmu 10 juta. Hari ini, bro, aku ada berkat, ayo makan yuk. Kira-kira gimana? Bisa? Haleluya? Haleluya. Bilang sama sebelahnya, ayo harus bisa. Haleluya. Harus bisa. Bisa ya? Oke. Nanti lakukan di rumah sendiri. Saudara, yang ketiga, nasihat yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayo mari kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa saudara? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, situasi yang tadi yang saya ceritakan itu bisa membuat orang yang tadinya pelayan Tuhan bisa langsung memutuskan dirinya menjadi jemaat. Bahkan yang tadinya imannya ekstrim kepada Kristus karena persoalan-persoalan, dia bisa meninggalkan Kristus. Maka Paulus bilang, ayo, sekalipun situasi seperti itu, nasihatnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berapa banyak kita yang ketika masuk di dalam persoalan seperti ini dan kerajinan kita mulai kendor. Saya ketemu teman saya yang dulu sama-sama dosen, kemudian dia beralih profesi. Saya masih tetap melayani Tuhan, gembala sidang, dosen, dan saya punya profesi yang lain sebagai jurnalis, sebagai seorang pimret, pimpinan redaksi media. Teman saya banyak di sini. Nah, saudara-saudara anggota media saya. Tapi saya tidak meninggalkan pekerjaan. Saya bilang pelayanan, saudara. Ayo bro, sekarang gembalakan di mana? Enggak mau melayani mimbar, aku nggak mau, udah aku urus dunia aja. Kenapa? Karena ada hal yang tidak diselesaikan. Karena ada hal masalah yang kemudian dia tidak bisa menerima kenyataan ini, bahwa terjadi seperti ini. Dia meninggalkan semuanya, lalu hanya mengurus dunia. Yang tadinya sebagai seorang pengajar sekolah teologi, yang tadinya sebagai seorang pengkhotbah, yang tadinya sebagai seorang hamba Tuhan, yang maksudnya dalam konteks melayani Tuhan, kemudian fokusnya berubah. Bukan karena apa? Karena sakit hati, karena masalah yang bertubi-tubi datang, dan dia tidak sanggup untuk mengcover dan menyelesaikan semuanya. Akhirnya kerajinannya kendor, rohnya kemudian tidak menyala, roh kemudian tidak menjadi roh yang berkobar-kobar, tapi rohnya yang padam. Ya, jadi nasihat Paulus kepada kita hari ini, ayo, kalau kita lihat masalah kita yang banyak, kalau kita lihat problem kita seperti itu, mari biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Ada lagu lama, biarlah rohmu apa saudara? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu apa saudara? Menyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Bisa nggak lagunya kok diam semua? Lihat saya terus gitu. Ini lagu lama waktu saya masih remaja, waktu saya masih muda, saudara ya. Sampai sekarang tetap masih muda. Alhamdulillah. Saya dulu masih muda, masih kuliah di GPPS. Lagu ini paling tenar. Jadi kalau ada persekutuan atau abad-abatuan di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, itu namanya penyelaman rohani. Ada penyelaman rohani anak Tuhan, ada penyelaman rohani anak muda. Kalau lagu ini mah udah lompat-lompat kita ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, jadi bukan sekedar sebuah lagu, tapi harus benar-benar roh kita menyala-nyala. Amin ya. Jadi istilah dunia, biar anjing menggonggong, kafilah jalan. Ayo, biar masalah itu menggonggong kita, tapi tetap giat. Ini nasihat Paulus.
Nah, saudara, kita akan lihat ayat yang ke-12 menjadi inti kita, tapi tidak lama, tidak panjang saya menyampaikan. Yang pertama, saudara, 3 hal di mana tindakan benar kita, 3 tindakan benar kita dalam kesukaran. Yang pertama, Paulus bilang, bersukacitalah dalam apa, saudara? Pengharapan. Jadi ketika masa kesukaran itu datang, ingat bahwa pengharapan kita adalah Kristus. Tetap bersukacita di dalam pengharapan. Artinya, saudara-saudara, kita hanya punya harapan satu-satunya. Kalau kita mengharap kepada manusia, kita menjadi kecewa. Kalau kita mengharapkan kepada orang, kita menyandarkan hidup kita kepada kekuatan finans, sekalipun orang kaya sekaya apapun. Ada cerita seorang kaya yang sakit, dia habis 20 miliar, tetap meninggal. Itulah pengharapan kepada dunia. Sampai mereka anak-anak kecewa. 20 miliar tapi tetap mati. Salah, bagaimana? Bukan berarti kalau sudah sakit jangan diobati, bukan. Tapi harapan kita bukan pada kekayaan kita. Seberapa kaya kita bisa habis juga maksudnya. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, nah saudara, kita akan diberikan kelegaan. Kita akan tetap percaya, apalagi kita sudah percaya pada Tuhan, bahwa mati hidup dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus punya pengharapan di dalam tangan Tuhan. Kita punya pengharapan itu yang tidak mengecewakan ketika kita dalam persoalan seperti yang dialami nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita harus punya sukacita. Sukacita itu artinya apa, saudara? Setuju, bersyukur, setuju dengan keputusan Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan itu artinya begini, aku tetap percaya pada Tuhan. Keadaan sekarang tidak memungkinkan, keadaan sekarang tidak seperti yang ku harapkan. Tapi pengharapan di dalam sukacita dalam pengharapan itu artinya begini, aku percaya bahwa putusanmu, aku percaya bahwa seizin engkau semua akan baik. Aku percaya bahwa engkau tidak pernah merancangkan kejahatan di dalam hidup. Itu bersukacita dalam pengharapan. Jadi kita tetap yakin. Anak saya nomor 1 2015 di lintas trek tronton. Saya sudah pernah waktu yang lalu 10 ton saudara ya. 2015 saya ngajar di Papua, nggak dapat salary sebagai seorang profesional pengajar. Itu kan diatur dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seorang guru, seorang pengajar formal harus dibayar sesuai dengan seratannya. Tadi kalau saya gelar S3 itu bayarannya mestinya sesuai. Kalau pelayanan mimbar itu tidak. Ya kan, kita lakukan karena mengasihi Tuhan. Mengajar juga tetap mengasihi Tuhan, tapi ada aturan pembayaran. Itu saya sudah tekan pernyataan MOU mengajar karena mereka hamba bantuan desa. Oke, gak terima apa-apa, pulang dengan ikan asin 1 koper. Yang saya dapat adalah anak saya yang nomor 1 masuk rumah sakit di ICU dan antara mati dan hidup karena dia dilindas trek tronton. Saudara bayangkan. Bersukacita dalam pengharapan artinya, ini sebenarnya secara logika, secara fisik, secara rasio saya tidak bisa menerima, saudara. Saya sudah pelayanan tidak dibayar, saya ngomong oke, profesor yang utus saya, siap Pak, saya tidak menerima apa. Kalau ada PK, sistem persembahan, terima. Tapi kalau bayar profesional, jangan harapkan. Lalu kenyataannya saya harus bayar di rumah sakit. Karena saya masuk harus bayar DP dulu 30 juta. Dari mana, saudara? Bukan pengusaha saya. Bersukacita dalam pengharapan artinya saya percaya bahwa Tuhan izinkan, tidak ada maksud jahat di dalam penderitaan seperti ini. Tapi ini berat, saudara. Lihat anak perempuan yang kemudian dilindas trek tronton. Waktu 3 kecelakaan 2 meninggal di tempat. Anak saya oleh memorandum dikabarkan meninggal. Tapi puji Tuhan sampai saat ini umurnya sudah 25 tahun dan tidak ada masalah dengan fisiknya, sekalipun bekas luka itu tetap ada. Karena luka semua, saudara, nggak ada paha, nggak ada daging, tinggal tulangnya dijaga Tuhan sehingga dia tidak pincang, tidak apa-apa. Di tengah-tengah seperti itu, bersukacita dalam pengharapan. Aku tahu rancangan bukan kecelakaan. Sekalipun kenyataannya ini kecelakaan nih,
Tapi bagaimana pengharapan kita? Kita bersuka-cita di tengah pengharapan. Kita selalu ngomong, Engkau pasti baik. Engkau baik Tuhan. Dengan penderitaan ini aku percaya Engkau baik. Di tengah-tengah lintangan air mata, karena melihat anak tergeletak antara mati dan hidup, saya tetap percaya bahwa Tuhan baik. Luar biasa ini bersuka-cita dalam pengharapan. Maknanya seperti ini. Jadi saudara, kalau hari ini sudah dalam penderitaan apapun, kita harus bersuka-cita dalam pengharapan. Artinya, aku percaya Tuhan bahwa tidak ada rancanganmu yang mendatangkan kecelakaan. Aku percaya Tuhan, berbahagia, anggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Dalam terjemahan lain, kamu harus bersukacita kalau kamu berada dalam penderitaan. Karena melalui semua itu, imanmu diuji supaya kamu bertahan, punya pengharapan dan sebagainya. Kita bersukacita dalam pengharapan. Artinya setuju, sepakat. Tuhan, yang aku alami saat ini, sekalipun buruk, aku percaya Engkau tidak pernah rancangkan kejahatan. Yang kedua, saudara, sabar. Ya, dikatakan begini, sabarlah dalam kesesakan. Nah, saudara, nasihat Paulus, tindakan benar kita adalah tetap sabar. Sabar artinya memberi peluang, kesempatan, biar Tuhan yang mendahului, bukan kita yang memutuskan. Biar Tuhan yang lebih mendahului. Karena kita bilang orang yang tergesa-gesa langkahnya akan mendatangkan malapetaka. Jadi kita bilang sabar. Sekalipun kita udah gregetan nih, udah lemes. Wah, aku punya uang kok, aku bisa beli semuanya. Aku bisa beli hakim, aku bisa beli pengadilan, katakanlah. Tapi sabar itu artinya berikan tempat, biar Tuhan yang berpegang. Dalam sesi pertama teman saya, gak masuk akal bisa kalah dalam pengadilan. Tapi udah rasanya, kalau main motor berapa sih? Udah, jangan ngomong begitu. Tetap berdoa, tetap sabar, tetap berdoa. Karena buah matang karena karbitan tidak enak rasanya. Tapi kalau buah matang karena masanya, waktunya sudah matang, itu sih sangat luar biasa. Saudara, mungkin kita punya kemampuan untuk eksekusi sesuatu tanpa harus bertanya Tuhan, tanpa harus berdoa, tanpa harus berpuasa. Tapi Tuhan bilang sabar dalam kesesakan. Ini Tuhan, kesesakan tuh saya bayangkan seperti orang sesak nafas, saudara. Itu udah rasanya tuh panik. Apa saja coba, apa saja. Saya pernah sakit yang hampir nggak bisa jalan, saudara. Panik, orang ngomong minum daun ini, tak cari sampai dapat, minum daun ini. Sampai orang ngomong pergi ke Jombang, ada dukun yang Ciami. Nah, ini dia. Bapak kalau sampai gak akan lama selesai. Begitu pulang waras sehat, kerja seperti biasa. Sabar dalam kesesakan. Sekalipun ada tawaran yang menggiurkan, kita tetap percaya, aku menanti waktu Tuhan. Wah, ini luar biasa, alternatif yang hebat. Kalau itu melanggar firman Tuhan, kita tetap percaya, Tuhan, aku menanti, aku menunggu dengan pengharapan. Di dalam kesesakanku, aku tahu Engkau selalu menyertai aku. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir, dikatakan begini, bertekunlah dalam bertekun. Ayo kita baca dengan keras, 2, 3. Bertekunlah dalam Tuhan. Nah, saudara, Pendeta almarhum Yakob Nahwai pernah berkata bahwa saya diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang besar. Ya, tentu kapasitas kepercayaan atau ini setiap orang berbeda. Tapi saudara, di dalam pergumulan saudara dan dalam usaha, saya mau kasih 3 kunci buat saudara. Dia bilang begitu. Yang saya lakukan pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berdoa. Kita udah tunggu 3 kunci, ternyata 3 kunci itu hanya berdoa. Dan itu harus menjadi style kita, menjadi habit kita. Bahwa berdoa itu merupakan jalan, kunci yang luar biasa untuk mengatasi. Sekalipun dengan berdoa tidak langsung menyelesaikan persoalan kita, tapi dengan berdoa itu
kita bisa mendapat kekuatan. Ya kan? Ada Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kalau bait pertama itu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Ya kan? Tuhan, aku minta mobil sekarang. Wah, Tuhan bilang umurku belum cukup. Tunggu. Jawaban doa ada 3. Tunggu, ya, dan nanti. Atau dan tidak. Tunggu, ya, dan tidak. Nah, saudara-saudara, jadi kita terus berdoa. Kita terus tekun berdoa. Paulus ajari mereka bagaimana style gaya hidup orang Kristen adalah berdoa. Kata tekun artinya melakukan terus-menerus. Ketika orang berdoa sudah 1 tahun belum juga kunjung tiba, kasihan di atas, sabarlah dalam kesesakan. Berdoa. Dan yang membuat kita menjadi bisa menerima kuasa doa juga adalah kita berdoa dan kita percaya bahwa doa punya kuasa. Ya, ada orang yang berdoa tapi mereka nggak percaya. Ada banyak jadwal doa mereka, tetapi mereka nggak percaya dengan kuasa doa. Artinya mereka menjalankan doa sebagai sebuah jadwal rutin. Tapi doa itu harus percaya. Aku percaya Tuhan. Doa yang mantap adalah doa yang yakin kuasanya. Saya tutup dengan satu kesaksian lama, saudara ya. Mungkin barangkali karena sudah 2-3 tahun yang lalu, kalau saya sudah pernah cerita barangkali ya menjadi bahan yang diulangi kembali. Ada ibu-ibu yang berdoa di sebuah kampung. Ada sebuah perusahaan minuman keras yang memproduksi begitu hebat sehingga membuat banyak generasi di situ mabuk-mabukan, hidupnya hanya minum. Seperti saya dulu di kampung saya. Ya kan, saya nggak ngomong orang lain. Kampung saya, kami sendiri memproduksi minuman keras. Jadi ada satu vokal grup, kalau mereka nyanyi hebat, itu berarti udah minum. Begitu. Satu kali dia nyanyi nggak mantap, kalau kita dengarnya anyut gitu. Terus pas turun ada pendeta namanya Yance itu kita panggil Ance, bagaimana kau grup itu kok kayak orang kayak ayam sakit tadi di atas mimbar. Pendeta ini tadi lupa minum, jadi waduh, saya lupa minum. Kalau dia sudah minum sedikit, suara tiganya melengking. Ya, itu kami di Ambon dulu. Jadi lagu kami juga lagunya kalau di gereja, aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Pas sampai di luar pegang botol, aku masih seperti yang dulu. Waduh, kan balik lagi saudara ya. Jadi itu lagu lama. Pak Gilbert bilang, hanya orang luar pulau, Ambon, Manado, Kupang yang dalam keadaan mabuk pun tetap rohani. Iya, dalam keadaan di meja judi pun tetap apa? Rohani. Sabar dalam suka kamu. Lanjut. Sabar, pas. Tuhan ada sertamu. Sabar. Oh, ini bagaimana nih ya? Tadi hanya orang luar pulau, luar Jawa yang dalam keadaan mabuk pun tetap rohani. Maksudnya ini sindiran, saudara ya. Nah, saudara-saudara, tadi ibu-ibu ini berdoa. Mereka berdoa, Tuhan, minuman keras, tolong Engkau turun tangan untuk atasi. Tiba-tiba suatu ketika perusahaan minuman keras itu terbakar, habis. Lalu polisi TKP, mereka panggil saksi-saksi. Ini gimana? Olah TKP bawa ke penyidik. Lalu saksi diadakan penyelidikan, kasih pertanyaan, Anda lihat gimana? Menurut Anda? Lalu ada satu saksi bilang gitu, saya tahu penyebab kebakaran. Kamu tahu?
tahu persis. Wah, coba sampaikan. Begini, di dekat pabrik itu ada sebuah gereja kecil yang ibu-ibunya setiap malam dan pagi itu berdoa, dan saya dengar pokok doanya, Tuhan tolong tuntaskan perusahaan minuman keras ini, karena dia memproduksi sehingga membuat generasi kita hancur. Panggil ibu, kamu kenal? Oh, kenal sekali. Panggil, datang ke ibu. Bu, Anda yang bakar perusahaan minuman keras. Ini menurut kesaksian Anda yang bakar. Wah, ini kan terjemahannya juga. Loh, kami yang bakar di mana? Ibu kan berdoa setiap. Iya, kami berdoa. Lalu kemudian, berarti ibu yang membuat kebakaran itu minuman keras. Oh, tidak. Apa artinya doa kami? Kami hanya berdoa kok. Nggak ada artinya apa-apa. Doa udah abaikan saja. Nah, maksud saya, banyak orang Kristen yang berdoa, mujizat terjadi, tapi mereka tidak percaya. Ada banyak orang yang setia berdoa, tapi kadang-kadang mereka tidak percaya dengan kuasa doa. Dan bahkan ada orang yang tidak mau berdoa karena mereka tidak percaya kuasa doa. Doa yang percuma. Orang ada koncoku setia berdoa, nggak kaya-kaya. Ada koncoku satu lagi, nggak pernah berdoa tapi kaya. Wes aku ikut yang diajak, nggak doa tapi kaya. Nah, sampai nggak doa nggak kaya, gitu ya. Jadi doa bukan standarnya atau tujuannya untuk kaya, tapi doa adalah nafas kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita kuat di tengah penderitaan. Ketika kita suka berdoa, kita akan menjadi orang yang tangguh sekalipun situasi yang tidak memungkinkan. Dari hari ini kita mau lakukan kebenaran firman. Amin, saudara. Tuhan kiranya Tuhan berkati. Saya ajak pemain musik bisa tampil. Sebelum saya serahkan, kita akan menyanyikan lagu ini. Mencari kami untuk tetap punya pengharapan dalam Engkau. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia kembali di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia kembali di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
untuk setiap jemaat buat tempat ini, hamba boleh menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan Engkau menjawab, dan sekalipun saat ini belum terjawab, kami percaya bahwa Engkau tahu, Engkau lebih tahu dan lebih mengenal, dan Engkau akan memberikan lebih dari yang kami doakan. Engkau akan memberikan lebih dari yang kami harapkan, karena Engkau Allah yang lebih paham apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Allah yang lebih paham apa yang terjadi di besok hari, sehingga kalau hari ini doa kami tidak dijawab, artinya besok adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh berhenti berkata-kata, terus mengembangkan firman ini di dalam hati kami. Kami mendoakan juga untuk Ibu Gembala yang mengalami sakit. Bapa, kami angkat iman kami bersama. Mari Tuhan berjamaah bagian tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang punya kuasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan mujizat itu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah terima firman Allah. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Saya duduk. Kita persiapkan untuk kita memberi persembahan. Saya minta cucu untuk doa persembahan. Baik, kita satukan hati berdoa. Puji syukur kami aturkan kepada Dia Bapa, karena atas berkat dan kasih-Mu kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan isi dari hati-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang akan kita beri, kiranya Kau memberkati karena memberikan Tuhan Kau untuk hati kami, dan yang akan kami berikan Kau memberikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami yang cukup dan ada di yang kami. Terima
Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kita yang terberkati pagi hari ini? Amin. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci yang luar biasa pagi hari ini. Tindakan kebenaran apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam kesesakan. Tadi sudah dibahas, disampaikan begitu panjang lebar, diberi ilustrasi. Saya percaya kalau kita semua tidak mudeng sih bingung, itu namanya kebacut. Semua terberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Biar itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Tetap melakukan segala sesuatu ada di dalam kebenaran, walaupun dalam kesesakan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Pendeta Daud, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini, sangat memberkati kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara banyak yang hadir pagi hari ini, Ibu Gembala juga, yang kita sudah tahu semuanya kondisinya dalam keadaan yang kurang sehat, dan hari ini juga opname. Kita tetap berdoa ya supaya Tuhan segera memberi pemulihan dan bisa kembali bersama-sama dengan kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, hari Jumat kita akan kembali bertemu di dalam doa malam bersama. Hari Sabtu ibadah pemuda jam 6 sore dan akan dilanjutkan dengan latihan musik. Minggu kita kembali bertemu bersama-sama di tempat ini di dalam ibadah raya, dan jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan berkati. Mungkin Bapak Gembala yang perlu ditambahkan dan berkati. Iya. Shalom. Salam dari Gembala dari rumah sakit. Ya, puji syukur kalau saya boleh masih tetap datang, karena 24 jam ini mata memang merah ya. Saya pikir juga mungkin ada yang bisa, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya, saya tadi penuh kemurahan Tuhan bisa nyampe tempat ini. Bugem itu juga memikirkan bagaimana semalam itu jam berapa itu masih tentang loh, kalau Habib tidak ada terus bagaimana bisa nanti YouTube-nya. Iya, dia masih memikirkan demikian. Kemudian dari pagi saya rundingan lagi, karena kan mualnya ini terus menerus ya, sudah dikasih injeksi terus tetap baik lewat suntik, lewat infus, masih tetap mual muntahnya itu, sehingga saya nggak bisa meninggalkan dia. Ya, tapi dia tetap tetap bertahan, dan dia yang menguatkan saya untuk bisa tetap hadir. Biarlah nanti kita berdoa. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Daud ya. Mohon maaf justru ini Ibu Gembalanya nggak hadir. Ya, juga kondisi ini banyak yang tidak hadir ya, termasuk anak mantu saya nggak datang karena Monica anak saya juga demam, sehingga benar-benar saya full karena nggak bisa gantian. Jadinya dia juga kepikiran. Tadi pagi saya jam berapa ya, jam 2 itu saya sempat ke rumah, ternyata dia juga belum tidur meskipun demam. Jadi mungkin dia kepikiran mamanya juga. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini cukup menguatkan. Amin. Bukannya cukup sangat. Saya tahu kondisi kita masing-masing. Iya, tapi firman Tuhan kebetulan saya juga gak janjian sama Pak Daud. Iya, karena saya juga tidak punya WA-nya, yang tahu WA-nya Ibu Gembala. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dalam, sabarlah dalam, tekunlah dalam. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Meskipun secara
mungkin secara lahiriah, secara fisik, secara logika nggak masuk akal. Finansial kita mungkin terganggu, kesehatan kita mungkin terganggu, tapi kita tidak mau terganggu dengan hal-hal itu. Pengikutan kita akan Tuhan biarlah selalu dan selalu menuju pengharapan kita ke garis akhir, goal kita ke garis akhir. Ya, seperti kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kita siapapun kita, ya tua muda semua tanpa terkecuali kita antri. Ya, jadi masalah kita tetap di garisnya. Ya. Biarlah tadi juga banyak macam-macam yang disampaikan, ya, baik mengenai juga pengacara yang tadi dan sebagainya. Saya juga dulu maunya jadi pengacara tapi nggak jadi. Tapi biarlah semuanya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu terus berdoa untuk Bapak Selamat, untuk pemulihannya. Kemudian yang nggak datang siapa Pak Sunoto belum hadir. Iya, ini ibu kita terkasih Bu Siti juga sudah hadir. Haleluya, puji Gusti. Iya, ini umurnya 125 tahun ini Pak, tapi awet muda ini. Bu Siti boleh angkat tangan. Bu Siti bisa angkat tangan. Iya, ini 100 lawe Pak. Iya, tidak semua orang boleh kasih karunia, tapi biarlah semuanya itu didasarkan seperti tema pada tahun ini juga pengharapan dalam Kristus bagaikan jangkar yang kuat dan aman. Haleluya. Terima kasih untuk firman sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah cuma boleh berdiri. Percaya karena kami punya Tuhan yang mengagumkan, Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Kau menciptakan segala sesuatu termasuk kami Tuhan, sehingga pada saat ini kalau kami ada di dunia itu satu karena melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, terima kasih Engkau bekerja, Engkau sudah menjamah umat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Daud Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati pelayannya, usahanya, keluarganya Tuhan.
apa yang dikerjakan akan berhasil dalam nama Yesus. Dan juga untuk jemaat Tuhan, baik anak kecil, pemuda, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia pun, berkat Tuhan tercurah. Rumah tangga demi rumah tangga Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau yang menerangkan firman. Kalau ada kami yang tertegur Tuhan, biarlah kami bertobat, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan, dan kami memberkati sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita, kami tetap berharap, kami tetap bertekun dalam doa, kami bersabar karena Roh Kudus ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau yang memberkati Indonesia, Kau memberkati Surabaya dan sekitarnya, sehingga kami boleh tetap Tuhan beribadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang manis, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.